Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah zakat fitrah bersama Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Wahab atau Ayah Sob, pimpinan Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Jinib Kabupaten Berun. Baik Ayah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kewajiban bagi umat Islam adalah membayar zakat fitrah. Nah, apa saja hal-hal mendasar yang harus diketahui Ayah tentang masalah zakat fitrah ini? Bisa Ayah jelaskan? Terima kasih. Berbicara tentang zakat adalah kita berbicara tentang salah satu sendi dari rukun Islam yang 5, dan merupakan itu adalah fardhu ain, dan merupakan pula kewajiban yang bersifat ta'abbudiyah. Perintah zakat tidak kurang pentingnya sebagaimana perintah rukun-rukun Islam yang lain. Artinya sama pentingnya dengan perintah salat, perintah puasa, juga perintah haji. Zakat merupakan salah satu dari tiang yang menjadi penyangga Islam, karena dia merupakan rukun Islam. Ibaratnya Islam sebuah bangunan rumah, butuh tiang-tiang sebagai pengokoh rumah. Apabila salah satu tiangnya tidak ada atau rusak, maka hilang keseimbangan bangunan itu. Begitu juga Islam. Islam tidak utuh apabila kelima rukunnya tidak berjalan seimbang. Begitu juga Islam seseorang. Agama seseorang tidak akan utuh apabila tidak memadai semua rukun-rukun Islam sebagai tiang bagi agama setiap pribadi kaum muslimin. Salah satu tanda keislaman seseorang yaitu memberi zakat, termasuk itu zakat fitrah. Di saat kita mengeluarkan zakat fitrah, itu menunjukkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, menunjukkan nilai sosial yang tinggi dalam kepribadian seseorang yang mau membayar zakat fitrah. Artinya punya rasa kepedulian antar sesama. Secara umum Al-Quran dan hadis telah menggambarkan tentang jenis-jenis zakat, juga termasuk zakat fitrah. Berhubungan dengan zakat fitrah, kalau dalam Al-Quran walaupun memerlukan penjelasan yang lebih jauh, yaitu didasari kepada salah satu ayat antara lain, ini yang menyangkut dengan zakat fitrah, yaitu yang ada di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh kemenangan orang yang membayar zakat, yang dimasukkan di sini zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih, dan berzikir menyebut nama Tuhannya, yaitu bertakbir menjelang hari raya. Fasalla, maka kemudian sembahyang dia, salat, yaitu salat hari raya. Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa, dan salat hari raya puasa. Begitu juga Sa'id bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat tazakka, memberi zakat pada ayat qad aflaha man tazakka, beliau berpendapat bahwa dimaksud di situ adalah fitrah. Maka di situ kita memahami bahwa di dalam ayat Al-Quran tersebut menjadi dalil kepada kewajiban zakat fitrah, dan banyak nas-nas syarih, dalil-dalil syarih yang lain yang menunjuki tentang kewajiban zakat fitrah, yang mungkin tidak kita sebutkan secara panjang lebar di sini.
kita sesuaikan dengan konteks waktu. Baik ayah, terkait masalah syarat wujubnya ayah, apa saja syarat sehingga seseorang harus mengeluarkan zakat fitrah gitu ayah? Bisa ayah jelaskan? Menyangkut dengan zakat fitrah, sebenarnya kewajibannya jauh lebih luas ketimbang dengan kewajiban zakat fitrah zakat yang lain yang bukan fitrah, yang menyangkut dengan zakat harta. Karena zakat fitrah ini berkaitan dengan kehadiran seorang manusia ke dunia ini. Artinya menyangkut dengan khalqah, dengan kelahiran ke alam dunia ini. Sehingga dia dikatakan itu menjadi zakat badan, bukan zakat harta. Kemudian yang menjadi sebab bagi kewajiban zakat fitrah adalah menjalani kehidupan dua masa, yaitu di saat seorang hidup di dalam bulan Ramadan dan juga masih hidup di saat masuk hari raya. Misalkan seorang yang dilahirkan di akhir bulan Ramadan, walau 1 jam, kemudian masih hidup di luar bulan Ramadan di saat hari raya, itu sudah takluk hukum wajib fitrah. Dan kewajiban zakat fitrah itu kepada seluruh orang Islam. Itu menjadi syarat pertama Islam. Adapun merdeka itu tidak menjadi syarat, karena hamba pun wajib membayar zakat fitrah walaupun dibayar oleh orang yang menanggung nafkahnya. Tidak ada beda perempuan, lelaki, budak, orang yang merdeka, semuanya wajib zakat fitrah. Dan syarat yang lain lagi adalah punya kemampuan. Kemampuannya adalah punya harta yang melebihi dari kebutuhan pada hari raya. Kebutuhan-kebutuhan yang paling inti dan paling utama. Misalnya, seseorang punya baju yang lebih, uang tidak ada, yang lain tidak ada, tapi bajunya banyak. Punya baju misalkan 20 baju, yang dibutuhkan cukup 10. Itu yang lebih dari 10 itu harus dijual atau diganti menjadi modal untuk membayar zakat fitrah. Dan juga lebih dari kebutuhan hari raya. Artinya kewajibannya tidak sama dengan kewajiban seperti kewajiban haji. Ini sedikit beda kaya fitrah dengan kaya haji. Artinya begini, kewajiban setiap pribadi, walaupun anak kecil, itu wajib membayar zakat fitrah walaupun kewajiban membayarnya oleh orang yang wajib menanggung nafkah terhadapnya. Bukan anak-anak, tidak mungkin anak kecil untuk membayar fitrah, dia belum tahu apa-apa. Kemudian berkaitan tentang masalah jenis barang yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah ya. Apa saja jenis yang bisa dikeluarkan sebagai zakat fitrah dan berapa kadar yang harus dikeluarkan ya? Bisa ayah jelaskan? Jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah yang menjadi makanan pokok. Makanan pokok yang dimakan, makanan itu yang dijadikan zakat fitrah. Kalau kita di sini makanan pokok adalah beras, maka beras yang menjadi jenis untuk membayar zakat fitrah. Kalau bukan makanan pokok, itu tidak sah dijadikan untuk alat membayar zakat fitrah. Baik, kemudian ayah di beberapa tempat ada sebahagian orang yang sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Apakah boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk uang seperti ini ya? Dari 4 mazhab yang ada, hanya 1 mazhab yang berpendapat boleh menggantikan dari jenis makanan kepada uang, yaitu mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, mereka berpendapat tidak boleh diganti dengan uang. Semua dari mazhab kecuali mazhab Hanafi tetap mengeluarkan zakat fitrah itu dengan jenis makanan, tidak dibolehkan dengan uang. Terima kasih. Baik.
Nah, kemudian ayah, apakah kita yang bermazhab Syafi'i ini bisa untuk mengikuti mazhab Hanafi itu ayah? Mengikut mazhab lain boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai terjadi hal-hal yang terlarang di dalam mengamalkan kepada mazhab yang lain. Kalau kita mau mengikuti mazhab Hanafi dalam membayar zakat dengan mengalihkan kepada pembayaran lewat uang, silakan saja. Tetapi ikuti semua syarat-syarat zakat dan jenis-jenis zakat yang ada dalam mazhab Hanafi. Kita tahu mazhab Hanafi mengatakan wajib zakat fitrah hanya pada 4 jenis, yaitu kurma, anggur, gandum, dan langla, atau dikatakan dengan padi Belanda. Bahasa Aceh dinamakan dengan langla. Adapun padi dan beras, menurut mazhab Hanafi itu tidak sah kita bayar zakat. Menghargakan beras tidak pernah ada pendapat dalam mazhab Hanafi. Yang ada dalam mazhab Hanafi adalah harga dari anggur, harga dari korma, harga dari gandum, dan harga dari langla. Silakan membayar dengan harga korma, sah saja. Tapi kita jangan lupa bahwa tentang kadar wajib zakat mazhab Hanafi ada berbeda pendapat di dalam mazhab mereka sendiri. Ada sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat wajib zakat 1 sak anggur, dan sebagian lagi berpendapat setengah sak. 1 sak itu kalau ukuran masa lalu, ukuran dalam timbangan, bukan timbangan kontemporer sekarang, 1 sak 8 rital Irak menurut mazhab Hanafi. 1 rital Irak 230 dirham atau sebanding dengan 3.800 gram. Karena Nabi SAW berwuduk dengan 1 mud yaitu 2 rital dan mandi dengan 1 sak yaitu 8 rital. Maka dikalikan saja, 1 sak 8 rital Irak, 1 rital 230 dirham, atau kalau dijumlah sekalian ujung-ujungnya menjadi 3.800 gram. 3.800 berarti sebanding dengan 3,8 kilo. Berapa harga anggur 3,8 kilo, hampir 4 kilo. Hampir 4 kilo. Ataupun kita ambil satu pendapat lagi, ya 2 kilo kurang sedikit. Maka ujungnya harga yang kita bayar adalah harga 3,8 kilo. Berapa jumlah harganya? Seukuran itulah uang yang dikeluarkan. Jangan dalam nilai harga beras. Karena kalau kita hargakan beras, ujung-ujungnya tiada pendapat yang mempertanggungjawabkan tentang sah zakat kita. Kalau kita tanya ke Syafi'i pasti menjawab, oh tidak boleh, tidak sah, tidak ada pendapat boleh bayar dengan uang. Karena Syafi'i tidak menyatakan tidak boleh ganti dengan uang. Kalau kita tanya kepada Hanafi juga menjawab, boleh bayar harga, tapi bukan harga beras. Harga dari 4 jenis yang wajib zakat menurut beliau. Akhirnya orang membayar zakat fitrah dari harga beras, tiada pendapat dalam satu mazhab pun yang menyatakan sah. Artinya kita bukan membatasi tidak boleh mengamalkan mazhab Hanafi, silakan beramal, tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam pendapat mereka. Terima kasih. Terima kasih ayah atas pencerahan dan ilmunya. Saudaraku, demikianlah pembahasan kita tentang masalah zakat fitrah bersama Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Wahab atau Ayah Sub, pimpinan Dayah Babu Salam Al-Azizi Haji Nib Kabupaten Biren. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.